Hai, kalian pernah nggak didatangin teman atau kerabat kalian yang tiba-tiba datang ujuk-ujuk bercerita curhat tentang masalahnya? Namun kita bingung dalam merespon. Seperti apa sih yang harus kita lakukan? Apa sih yang harus kita sampaikan? Kata-kata apa ya yang harus kita keluarkan biar dia tidak sakit hati gitu? Ya ujung-ujungnya keluar kata yang sabar ya. Nggak apa-apa sih, tapi coba kita posisikan diri kita sebagai yang bercerita gitu. Pasti kita ingin mendapat respon yang lebih. Seenggaknya kita ingin setelah kita curhat dengan orang tersebut, kita menjadi lebih baik. Nah, tapi kita juga bingung bagaimana merespon jika ada orang yang curhat ke kita. Di sini gue bakal ngasih tahu kalian bagaimana merespon curhatan-curhatan teman, saudara, ataupun pacar kalian dengan satu cara simpel. So, simak video ini sampai akhir. Hal mendasar yang harus kalian lakukan yaitu mendengarkan. Gampang banget kan? Tapi mendengar di sini beda dengan mendengarkan ya. Jadi mendengar itu adalah proses fisik yang alami, seperti halnya kita sedang makan bakso. Lalu ada motor lewat, ngeng, itu kita mendengar suara motor. Lalu kita sedang berjalan tugas, ada bunyi buku jatuh, buk, itu kita mendengar. Nah, kalau mendengarkan itu proses penerimaan dan pengolahan. Jadi kalian mendengar namun dengan aktif. Kalau dalam komunikasi atau mungkin dalam psikologi, ini tuh disebut dengan skill active listening. Apa sih active listening itu? Active listening adalah pola mendengar yang membantu kalian menjadi pendengar yang baik karena menggabungkan beberapa elemen. Gabungan beberapa elemen itu ada apa aja sih? Ada 6. Yang pertama itu pay attention atau memberi perhatian. Sebagai pendengar yang aktif, kita juga harus menjadi pendengar yang efektif. Kita harus mendengarkan penjelasannya hingga akhir, jangan memotong pembicaraan. Yang kedua ada without judgment atau menahan penilaian. Sebagai pendengar yang aktif, kita juga harus open-minded. Tapi kita juga harus memilih waktu yang tepat untuk menyampaikan pesan, saran, dan masukan kepada mereka gitu. Jadi kita harus memperhatikan waktu, kita harus menahan penilaian dari diri kita untuk mereka. Yang ketiga ada reflect atau cerminkan informasi dan emosi lawan bicara Anda dengan berkala memparafrasekan poin-poin penting yang menunjukkan bahwa Anda dan rekan Anda berada di posisi yang sama. Selanjutnya ada clarify atau bertanya tentang sesuatu yang belum jelas, seperti bisa jelasin berdetail nggak gimana gitu. Habis itu kalau nggak, biasa tuh seringnya tuh terus gimana. Nah, seperti itu. Selanjutnya ada summarize atau mengulangi demi menjelas. Mengulanginya itu kalau yang sebelumnya itu kita menanyakan untuk mereka mengulangi, kalau yang summarize itu kita mengulangi pernyataan mereka. Jadi oh si ini begini gitu. Kita mengulangi pernyataan yang mereka nyatakan sebelumnya. Selanjutnya ada share, yang terakhir share. Share di sini bukan kita ember atau menceritakan cerita ini kepada orang lain, ke banyak orang gitu, tapi kita memberikan pandangan, memberikan pengalaman kita untuk membantu mereka dalam memecahkan masalah mereka sendiri, seperti itu. Nah, keenam elemen ini bakal ngasih kesan ke kalian kalau kalian tuh menjadi pendengar yang baik gitu. Bahkan mereka bisa ngerasa kalau mereka tuh dipahami, bahkan mereka bisa lebih nyaman untuk bercerita lagi, untuk terus terbuka dan terus menceritakan masalah mereka, seperti itu. Ya, yang membuat sang pembicara itu pokoknya merasa lebih dimengerti jika bercerita kepada kalian. So, kalau kalian mau jadi pendengar yang baik, pahami 6 kunci tersebut. Akhir kata, saya Faralitya, sampai jumpa.